Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi farmasi. Kembali lagi bersama saya di dalam mata kuliah farmakoekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan Cost Benefit Analysis atau CBA. Nah, di sini saya sudah memiliki artikel penelitian atau jurnal ya mengenai perhitungan CBA yang sudah dilakukan peneliti yaitu Ayu Rahmiati, Asep Dian Abdullah, Susilowati, dan Dina Anggraini. Dengan judul artikelnya CBA Program Pemberian Makanan Tambahan Susu pada Karyawan di PT Trisula Tekstil Industri Cimahi tahun 2018. Nah, cost benefit analysis ini digunakan untuk proses identifikasi, pengukuran dan perbandingan sosial manfaat dan biaya proyek atau program investasi dalam mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat digunakan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan manfaat dan biaya dari program pemberian makanan tambahan atau PMT susu di PT Trisula Tekstil Industri Tbk tahun 2018. Dan untuk menentukan kelayakan atau keberlangsungan program atau kebijakan dari pemberian makanan tambahan susu tersebut. Nah, dengan adanya program pemberian makanan tambahan ini, perusahaan harus mengeluarkan biaya bagi investasi program tersebut. Namun, seiring berjalannya program PMT susu di PT Trisula Tekstil Industri Tbk ini, perusahaan belum pernah melakukan analisis biaya investasi untuk program kesehatan di perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perhitungan investasi dengan menggunakan rumus, yaitu diantaranya payback period, NPV, IRR, dan BCR yang bermanfaat dalam mengetahui kelayakan program dan pengambilan keputusan perusahaan. Cost benefit analysis pada penelitian ini adalah analisis yang membandingkan antara biaya atau cost dari suatu program PMT susu dengan output atau keuntungan atau benefit dari program kesehatan. Pada penelitian ini, cost mencerminkan biaya dari investasi program PMT. Sedangkan keuntungan mencerminkan hasil dari sebuah program kesehatan PMT. Benefit yang dimaksud di sini dapat bersifat netral, positif, atau negatif yang bergantung dari hasil yang dicapai. Apabila diterapkan pada sebuah program kesehatan yang dapat meminimalisir zat racun pada pekerja, maka akan menghasilkan benefit yang positif. Sedangkan program kesehatan yang tidak manjur berarti tidak menghasilkan keuntungan atau netral atau bahkan dapat merugikan atau benefitnya dia negatif. Dalam cost benefit analysis, input atau biaya dan output atau hasil program dikuantifikasi berdasarkan nilai uang. Dengan demikian akan mudah menentukan apakah hasil dari sebuah program atau output sebanding dengan investasi yang dilakukan. Dari analisis ini dapat diketahui berapa jumlah uang yang pantas atau akan dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dalam hal kesehatan. Dalam penelitian ini, asumsi benefit yang ditimbulkannya yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi, dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan asumsi cost yang ditimbulkannya adalah antara lain biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli produk, beban biaya yang harus ditanggung dalam jangka waktu yang panjang, kemudian biaya investasi atau belanja bahan baku susu, kemudian biaya pembelian bahan tambahan atau gula, biaya operasional dalam membayar gaji karyawan, biaya pembelian gas, biaya pembelian plastik, dan biaya pembelian kulkas. Berdasarkan hasil penelitian Marini, komponen cost dan benefit pada penyelenggaraan laboratorium sederhana bersifat tangible atau bisa diklasifikasikan atau bisa diwujudkan dalam bentuk uang.
Sedangkan komponen cost terdiri dari biaya investasi, biaya fasilitas, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan fasilitas. Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan bisa dilihat di gambar 1, yaitu yang pertama kita harus menentukan semua manfaat, ya, direct benefit dan indirect benefit. Kemudian kita menentukan biaya dari program yang akan dilakukan. Terakhir, kita menentukan manfaat dan biaya dalam rupiah, ya. Bisa dihitung dari nilai NPV, IRR, dan BCR. Nah, dalam penelitian ini, kerangka konsep yang dikembangkan adalah menganalisis tentang cost benefit analysis program PMT susu di PT Trisula Tekstil Industries Tbk tahun 2018. Dimulai dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan program PMT susu serta mencari alternatif pemecahan masalah dalam upaya pemutusan kebijakan dalam perencanaan program kesehatan tersebut. Cost benefit analysis digunakan dalam penelitian ini karena metode ini merupakan salah satu metode analisis kelayakan investasi yang bersandar rasionalitas ekonomi dengan memperhitungkan sisi efisiensi dari program yang telah lama berjalan. Dengan kata lain, suatu pilihan akan dilaksanakan manakala manfaat yang ditimbulkan lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Dan sebaliknya, berdasarkan teknik ini, suatu pilihan akan dihindari manakala manfaat yang dihasilkan tidak sebanding atau manfaatnya lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Kita masuk di hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang pertama kita mengidentifikasi para pengambil keputusan, yaitu kita mewawancarai. Di sini ada 3 informan, ya. Yang informan pertama yaitu wawancara dengan bagian keuangan atau penganggaran di PT Trisula Tekstil Industri. Kemudian informan yang kedua yaitu kepala kepegawaian bagian perencanaan. Kemudian informan yang terakhir yaitu kepala pengurus program pemberian tambahan makanan susu tadi. Setelah itu kita tentukan semua manfaat dan biaya dari program yang dilakukan. Nah, untuk menentukan nilai setiap unsur manfaat atau benefit dan biaya atau cost dari pemberian makanan tambahan susu di PT Trisula dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai nominal. Berdasarkan hasil penelitian program pemberian makanan tambahan susu, pada unsur manfaat didapatkan hasil rekapitulasi jumlah penjualan akibat peningkatan nilai produksi yang ditimbulkan dengan adanya program PMT susu sebesar 446,12 miliar, meningkat 7,2% dari sebelumnya, yaitu 416,16 miliar di tahun 2016. Kemudian dari pengurangan angka kesakitan yaitu tarif pengeluaran BPJS sebesar Rp382.695 terhadap seluruh karyawan di PT Trisula sebanyak 660 pekerja. Dan produktivitas kerja karyawan dilihat dari karyawan yang lembur dengan diberi tarif Rp200.000 per lembur sebesar Rp29.200.000 sehingga total manfaat yang diperoleh adalah Rp446.446.543.309. Setelah itu kita menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Kita bisa lihat di tabel menghitung nilai NPV, IRR, dan BCR, ya. Namun sebelum itu kita harus mengetahui atau menghitung dulu payback period dari program yang sudah ada. Nah, untuk menentukan payback period dilakukan dengan berapa cepat investasi yang dilakukan dalam setiap periode. Biaya pengadaan program kesehatan PMT susu bernilai Rp178.171.000 dan proses setiap tahunnya adalah hampir sama, yakni kurang lebih sebesar Rp117 juta.
Berdasarkan hasil perhitungan payback period ini dapat disimpulkan bahwa program pemberian makanan tambahan susu akan memperoleh pengembalian dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Setelah kita menentukan payback period, maka kita akan menghitung NPV atau Net Present Value. Ya. Biaya pengadaan program PMT susu bernilai Rp178.171.000 dan umur ekonomisnya 1 tahun 5 bulan tadi dari perhitungan payback period. Dan bunganya yang diperhitungkan yaitu 10,5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai NPV untuk program pemberian makanan tambahan sebesar Rp23.534.448. Nah, ini berarti bahwa nilai NPV PMT susu tersebut lebih dari 0. Sehingga program pemberian makanan tambahan makanan susu tersebut dapat diterima, yang artinya investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan. Setelah itu kita menghitung tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Nah, metode ini juga merupakan metode yang memperhatikan nilai waktu dari uang. Pada metode NPV, tingkat bunga yang diinginkan telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pada metode IRR kita akan menghitung tingkat bunga tersebut. Nah, tingkat bunga yang akan dihitung ini merupakan tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari tiap-tiap proses yang diskontokan dengan tingkat bunga tersebut, sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek atau program yang berlangsung. Dari hasil perhitungan, nilai IRR didapatkan 2, artinya lebih kecil ya, dan investasinya tidak menguntungkan. Kemudian kita menghitung BCR atau Benefit Cost Rate. Nah, metode BCR adalah suatu cara evaluasi proyek dengan membandingkan nilai sekarang seluruh proyek atau program dengan nilai sekarang seluruh proyek atau program tersebut. Berdasarkan metode ini, suatu proyek atau program akan dilaksanakan apabila nilai BCR lebih dari 1. Metode BCR akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode NPV apabila BCR lebih dari sama dengan 1. Berarti pula NPV sama dengan lebih dari sama dengan 0. Nah, hasil diperoleh nilai BCR itu 2,5 yang artinya lebih dari sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi program pemberian PMT susu pada karyawan ini layak untuk dilaksanakan atau visible. Kemudian hasil kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan yang pertama, hasil penentuan besaran nominal yang telah dilakukan program PMT susu didapatkan bahwa total manfaat atau benefit yang akan diterima yaitu penurunan angka kesakitan, peningkatan nilai produksi, dan produktivitas tenaga kerja yaitu sebesar Rp446.543.309 lebih besar dari total biaya atau cost yang dikeluarkan perusahaan dalam program PMT susu. Antara lain biaya langsung yang terdiri dari biaya pembelian susu, biaya pembelian bahan tambahan, biaya tidak langsung, sehingga nilai total manfaat lebih besar dari total biaya cost. Kemudian yang kedua, hasil total perhitungan payback period yang berfungsi untuk mengukur seberapa cepat modal dapat diterima kembali oleh perusahaan pada program PMT susu yaitu selama 1 tahun 5 bulan. Maka biaya investasi program PMT tersebut akan tertutup dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Kesimpulan ketiga, berdasarkan hasil perhitungan net present value untuk mengetahui nilai uang sekarang pada program PMT susu, didapatkan hasil akhir sebesar Rp23.534.448. Maka dapat disimpulkan bahwa program PMT susu diterima karena NPV lebih dari 0. Kesimpulan yang terakhir, berdasarkan hasil perhitungan rasio benefit cost, didapatkan rasio 2,5 yang berarti pada posisi lebih dari sama dengan 1 yang artinya program PMT susu tersebut dikatakan layak untuk tetap berlangsung. Baiklah, sekian dari presentasi atau sekian dari penjelasan perhitungan CBA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Selamat siang.